welcome back to my channel @Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga dong lonceng notifnya. Oke guys, gue masih ngobrolin tentang prakerja, berbagi ataupun sharing ataupun tips ya buat kalian yang mungkin agak kebingungan tentang program prakerja, apalagi yang baru memulai. Tapi gue di sini bukan sebagai CS prakerja ataupun panitia prakerja, bukan orang-orang yang sok tahu juga. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue ingin berbagi, meringankan beban kalian yang barangkali merasa kebingungan tentang program ini, gitu. Yang barangkali pernah gue alami juga dan gue sudah menemukan solusinya gitu ya. Jadi tidak semua masalah gue bisa hadapi gitu kan ya. Hanya beberapa saja yang gue alami dan gue mampu untuk mencari solusinya. Oke, mudah-mudahan kali ini pun membantu memecahkan masalah yang tengah kalian hadapi ya. Oke. Jadi kemarin itu gue membantu juga teman gue untuk melakukan proses pendaftaran gitu kan ya, membuat akunnya dia di akun prakerja. Tapi ternyata masalahnya adalah dia mengalami yang namanya penolakan ya, datanya itu tidak valid gitu ya, data dia tidak valid. Oke, jadi seperti kalian tahu kan, untuk melakukan pendaftaran di program Kartu Prakerja ini, yang pertama kan harus membuat akun email dulu ya, kalau memang yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya ya udah gitu kan, gunakan aja email yang ada. Nah, setelah punya akun lalu mendaftar di akun prakerja. Lalu setelah mendaftar di akun prakerja, kalian verifikasi email kan, verifikasi emailnya. Nah, setelah verifikasi email lalu kalian login lagi ke akun prakerja. Nah, setelah itu kan muncul kalian harus memasukkan nik, kakak, dan juga tanggal lahir kalian. Ada yang memang lancar gitu kan, ada yang juga ada masalah. Nah, masalahnya salah satunya adalah seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi di sini ada penolakan ya. Maaf, ada keterbatasan pada sistem. Kamu bisa mencoba kembali beberapa saat lagi. Info lebih lanjut hubungi CS. Ya, ini jadi data tidak valid gitu kan ya. Nah, kalau kalian mengalami hal yang seperti ini ya, sama seperti yang dialami teman gue, yang waktu itu dia mengalami seminggu yang lalu dan dia sempat kebingungan. Dan gue juga belum tahu gimana caranya untuk membantunya, sampai tanya sini, tanya sana gitu kan ya. Akhirnya gue menemukan solusinya. Padahal sebelumnya gue udah coba saran, coba hubungi aja Dukcapil. Ternyata di Dukcapilnya juga tidak paham gitu kan ya. Mereka juga tidak bisa membantu, nggak tahu masalahnya gimana katanya gitu ya. Padahal udah diliatin, ini udah di screenshot segala macam. Mereka tidak bisa menemukan solusinya atau memberikan solusinya. Akhirnya gue coba cari tahu dan gue ulik, gue otak-atik, akhirnya ketemu. Kalau menemukan masalah seperti ini guys, kalian jangan sedih dulu ataupun jangan putus asa dulu ya. Begini caranya, kalian tonton aja video gue ini sampai selesai ya. Jadi, oke, jadi kita kalau misal menemukan kondisi seperti ini, yang dilakukan adalah kalian log out aja, kalian keluar lagi dan kalian bikin email baru ya. Kalian silahkan bikin email yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tambahkan email saja di sini ya. Kita bikin email yang baru ya guys. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kalian bikin. Ini gue blur aja ya. Gue percepat ya guys ya. Oke, kalian bikin email baru. Oke, lalu berikutnya. Nah di sini langsung saja di save. Jangan lupa di bagian ini kalian harus memasukkan nomor telepon yang belum pernah kalian daftarkan sebelumnya gitu kan ya. Yang belum pernah didaftarkan sebelumnya untuk membuat email ya. Tapi kalau misalnya sudah pernah didaftarkan, bisa digunakan tapi tidak terlalu sering gitu kan ya. Atau misalnya baru sekali dipakai, terus bikin lagi email yang berikutnya masih juga menggunakan nomor itu, nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 2 kali kayaknya sudah tidak bisa ya. Kalau bisa sih gitu kan, pakai nomor telepon yang berbeda dengan yang dipakai di pembuatan email yang pertama ya. Gitu caranya. Ini misalnya gue coba diklik. Nah, ternyata nomor ini sudah digunakan, jadi sudah tidak bisa kan. Lalu akhirnya gue merubah lagi email yang nomor telepon. Nah, sebentar. Oke. Yang ini. Nah, kan diganti nomor teleponnya. Kemudian maaf ya, gue blur ya nomor teleponnya.
Jadi nanti akan ada kode SMS yang masuk dari Google untuk verifikasi ya. Jadi masukkan aja kode Google tersebut melalui yang datang melalui SMS tersebut ya. Masukkan ke sini. Sorry, gue blur. Lalu klik verifikasi. Nah, setelah itu kalian masukkan saja ini tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian, lalu jenis kelamin kalian ya. Langsung klik berikutnya ya. Nah, setelah itu baru kalian ulang lagi untuk mendaftar di Prakerja. Oke, jadi klik lewati saja ya di situ di bagian ini, lalu saya setuju. Nah, ini untuk tahap pertama membuat email. Jadi masalahnya itu adalah pada email kalian ya, bukan pada nick ataupun kakak kalian. Lalu setelah jadi guys emailnya ya, kalian centang-centang aja. Misalnya nih, oke, lalu ini diklik. Dicentang-centang aja deh ya. Nah, lalu dibuka juga ini, lalu klik coba sekarang. Oke, selesai. Itu untuk pembuatan email. Lalu langkah berikutnya adalah kalian membuat kembali akun di Prakerja, mendaftar kembali akun Prakerja ya, dengan menggunakan email kalian yang baru ini. Nah, contoh seperti ini guys, kita copy paste aja di sini untuk mendaftar ya, mendaftar lagi. Artinya berarti untuk akun yang kemarin, yang sebelumnya didaftarkan ke situ, kita hanguskan saja, diabaikan saja ya. Lalu kita masukkan passwordnya ya, kita bikin password yang baru. Lalu jangan lupa centang ya, jangan lupa centang saya menyetujui. Oke, lalu daftar ya. Lalu klik daftar. Oke. Nah, setelah diklik daftar, kembali ke login. Lalu ini di save aja supaya gampang. Lalu kita masuk ke email yang baru tadi dan masuk di bagian semua email. Lalu klik bagian verifikasi ini ya, verifikasi email sekarang. Oke. Nah, lalu lihat di dashboard. Setelah itu, lalu kalian masuk login ya di email kalian yang baru tadi, dibikin, lalu login. Nah, sekarang kalian coba masukkan KTP-nya ya, nomor KTP dan juga kakak serta tanggal lahir kalian yang tadi sempat ditolak ya, karena masalah sepertinya pada emailnya. Benarkah setelah diganti email baru dan kita daftar lagi, apakah ini akan ditolak atau tidak? Kita lihat apakah ini akan berhasil atau tidak ya. Ini datanya masih sama, nomor nicknya sama, kakaknya sama, dan juga tanggal lahirnya juga sama. Cuman mohon maaf gue blur ya, karena ini data pribadi. Kita lanjutkan, klik lanjutkan. Apakah ini ditolak atau tidak? Nah, berhasil kan guys? Jadi ini akhirnya masuk dan kalian bisa berlanjut untuk melakukan pendaftaran ke tahap berikutnya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini sedikit tidaknya bisa membantu buat kalian yang merasa kebingungan karena mengatasi masalah karena data kalian hanya ditolak ya, tidak bisa memasukkan nick, KTP, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk dukung channel gue ini agar tetap berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga lonceng notifnya agar tidak ketinggalan update video gue berikutnya cuma di channel ini. Freddy Alam. Terima kasih, sampai jumpa, bye.